Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan YouTube channel Hendra Nusaputra. Di video kali ini saya akan tunjukkan ke kawan-kawan, Bapak Ibu selaku peneliti yang akan membuat penelitian terkendala terkait dengan bagaimana merumuskan instrumen penelitiannya. Nah, di sini saya akan bantu menggunakan tools ya. Jadi Bapak Ibu bisa pahami ini dengan menggunakan tools AI. Kita akan memanfaatkan aplikasi ChatGPT. Kita butuh prompt yang akan kita mintakan kepada AI ini untuk seperti apa instrumen penelitian yang bisa kita dapatkan. Di video ini kita akan mulai dulu langsung di mencari ide. Nah, saya mungkin untuk mencontohkan, saya butuh ide dulu untuk kajian penelitian. Ya, misalnya seperti ini ya. Kita bisa cari di Google Scholar. Nah, saya coba contohkan di sini sudah dapat tentang kerahasiaan rekam medis. Ya, saya ingin topiknya tentang itu. Nah, nanti Bapak Ibu kawan-kawan bisa mengetik promptnya seperti ini. Nah, yang teks ini. Jadi kita cobakan langsung. Nah, di sini kita ketikkan. Nah, harus ada perintah seperti ini. Anda adalah seorang peneliti dan reviewer jurnal. Nah, saya mau melakukan penelitian di bidang kesehatan. Nah, kalau nanti Bapak Ibu di bidangnya tentang bidang ekonomi, bidang sosial, ataupun bidang sains, nah nanti topiknya silakan disesuaikan ya. Nah, kemudian juga topiknya ini harus dimasukkan di sini. Dan kita minta dia langsung membuatkan butuh instrumen. Jadi kita butuh pengantar dulu. Kemudian kita mintakan langkah-langkah apa yang harus kita lakukan. Kemudian kita mintakan penjelasan secara bertahap. Nah, nanti kita sudah jelas, baru kita lanjutkan langkah berikutnya. Jadi mungkin kita awam jangan langsung meminta dulu terkait instrumen penelitian kajian ini supaya nanti secara sinkronisasi yang kita maksud sejalan dengan topik, sejalan dengan yang diberikannya bisa langsung tertuju sesuai harapan kita. Jadi kita mulai dulu dengan data seperti ini. Biasakan Bapak Ibu kawan-kawan nanti menggunakan ChatGPT jangan langsung ke to the point-nya dulu. Kita hantarkan dulu dia dari mulai dasar basic. Jadi ChatGPT-nya bisa sinkron dengan apa yang kita maksud ya. Mulai dari topik, judul, mekanisme. Nah, itu yang kita butuhkan. Output-nya kan kita butuhnya adalah instrumen penelitiannya. Nah, tentu jangan langsung ke arah situ dulu, kita mintakan ChatGPT-nya untuk memberikan instrumennya. Jadi kita hantarkan dulu seperti ini. Nanti prompt ini saya taruh di description. Nanti bisa ditukar aja topiknya. Kemudian di sini langkah-langkah yang harus dilakukan. Nah, itu kita mintakan. Kita langsung kirim ya. Nah, ini ada terakhirnya juga harus kita tambahkan juga ini. Supaya nanti kalau ada yang kita revisi terkait hasil yang diberikan, nah kita bisa langsung revisikan. Nah, hasilnya seperti ini. Nah, di sini sudah muncul data langkah dalam melakukan penelitian. Jadi, dia langsung ke dasarnya dulu, mulai kita mengidentifikasi masalah, mulai tujuan pustaka, metode penelitian. Jadi, dia runut dulu di sini. Jadi, itu yang kita harapkan ya. Runutan ini yang penting. Nah, kalau kita baca di sini, spesifiknya harus kita jelaskan. Jadi tentukan masalah ini kan langkahnya ya. Nah, spesifik kerahasiaan misalnya fokus tingkat kepatuhan kerahasiaan rekam medis. Nah, itu mungkin menjadi topik masalahnya ya. Tadi kan topik kita adalah kerahasiaan rekam medis. Nah, tentu ada variabelnya yang harus kita atur atau kita turunkan. Nah, jadi kita buatkan di sini sudah dapat variabel masalahnya yaitu tingkat kepatuhan ya. Kemudian di sini juga ada metodenya. Metodenya kita memilih kuantitatif, nah supaya mudah untuk melakukan pengolahan data ya. Nah, secara kuantitatif. Kemudian yang lainnya ini ada pengembangan instrumennya. Nanti instrumennya adalah kuesioner ataupun kita pakai lembar observasi juga langsung bisa 2. Nah, ini mungkin yang akan kita rujuk ya. Nah, jadi setelah kita dapat data seperti ini, kita sudah tahu arahannya ya. Nah, terakhir nanti hasil dicoba. Nah, kita mulai dengan prompt kedua. Prompt kedua saya sudah saya buatkan dia seperti ini. Masalah spesifik yang ingin saya teliti. Nah, ini ya, masalah spesifik. Nah, kita mintakan lanjutannya.
tingkat kepatuhan terhadap kerahasiaan. Nah, kerahasiaan dengan metode kuantitatif, buatkan instrumen penelitiannya berupa kuesioner dan lembar observasi. Nah, di sini sudah ada runutan yang tahap keduanya. Jadi sudah mulai dipahami mungkin oleh ChatGPT-nya. Jadi kita perintahkan prompt kedua ini seperti ini ya. Nah, kita kirim. Nah, nanti dia akan munculkan tahapan kuesionernya. Jadi ada skala Likert-nya di sini ada 5. Nah, di sini ada bagian-bagiannya ya. Nah, bagian A pemahaman kebijakan, ini dia poinnya. Bagian B saya merasa penting. Nah, dia ada beberapa pertanyaan yang dibagi menjadi 4 bagian terkait tingkat kepatuhan. Nah, di sini ada pemahaman tentang kebijakan, sikap terhadap kebijakan, praktek kepatuhan, ketaatan terhadap prosedur. Nah, 4 ini sudah kita dapat clue-nya dan sudah ada pernyataannya. Nah, ini sudah ada mulai instrumen kuesionernya. Kemudian untuk lembar observasi, nah kita butuh observasi juga secara langsung. Apa yang kita amati nanti diberikan seperti ini. Nah, sudah ada 4 bagian juga. Penilaiannya juga ditentukan kepatuhan penuh, sebagian, dan tidak patuh. Nah, ini. Kalau rasanya sulit untuk menampilkan seperti ini, nanti kita minta dia untuk kita munculkan dalam bentuk matrik tabel. Nah, seperti ini ya. Saya sudah coba minta jadi bahasa prompt-nya rubah ke dalam matrik tabel. Nah, itu yang prompt ketiga. Rubah ke dalam matrik tabel. Nah, seperti ini. Kuesionernya sudah jadi ya, Bapak Ibu, ini instrumennya. Jadi kita terkait dengan judul penelitian kita tadi, kerahasiaan rekam medis, variabelnya salah satunya tingkat kepatuhan, dan variabel yang kita tanyakan seperti ini. Nah, bagian A ini pertanyaannya, pernyataannya. Nah, ini kita tinggal centang ya. Bagian B dan seterusnya. Kemudian tabel berikutnya ini ya. Nah, di sini ada observasi kepatuhan terhadap kebijakan. Nah, ini bisa kita masukkan dia ke dalam form. Nah, ini boleh di copy paste ke Excel ataupun ke Word. Nah, ini sudah kita dapat bahan seperti ini. Serasa mudah ya, Bapak Ibu, kawan-kawan. Jadi itu runutannya hanya cuman beberapa prompt, kita sudah dapat arahan seperti ini dan kita siap untuk melakukan penelitian ya. Semoga ini bisa membantu dan dimudahkan. Kalau nanti ada yang tidak sesuai, nanti kita coba minta lagi ChatGPT-nya untuk merubahnya ya. Misalnya tambahkan pernyataan untuk bagian A misalnya. Kalau misalnya kurang ya, seperti ini ya. Saya contohkan terakhir di sini. Pada bagian A tambah 2 pernyataan lagi. Nah, ini kan dia berikan 3 nih. Nah, kita minta dia tambah 2 lagi. Atau pada semua bagian saja ya. Pada semua bagian, tolong ditambahkan. Tolong ditambah 2 pernyataan lagi. Masing-masing. Oke, kita lihat. Nah, seperti ini jadinya. Ya. Tadi kan 3 ya masing-masing, sekarang semuanya per bagian sudah nambah 2-2. Nah, di sini sudah banyak. Semakin banyak isiannya, ya, semakin banyak instrumen penelitian kita, tentu datanya akan lebih konkret ya, dan lebih valid. Nah, ini perlu. Nah, namun dalam pengujian ini kan sudah kita dapatkan karena ini variabelnya baru dan instrumen juga baru. Kita perlu melakukan uji validitas dan reliabilitas ya. Jadi biar instrumen kita ini valid, apakah memang sudah cocok. Itu yang penting ya. Nah, kita perlu lakukan itu. Nah, kalau kita sadur langsung nanti nggak sesuai nanti dengan hasil pengolahannya. Nah, begitu seterusnya. Nanti pun kalau ada konversi lagi, mau dijadikan Excel, nah bisa saja ya. Nah, bisa saja di sini. Oke, saya tambahkan terakhir ya, sekali lagi. Konversikan tabel ini ke dalam file Excel. Nah, kita tunggu proses untuk konversi dari ChatGPT ini. Nah, untuk bisa dirubah menjadi file Excel seperti ini, Bapak Ibu kawan-kawan harus gunakan ChatGPT versi premium ya. Nah, jadi bagi yang ingin tahu cara mendapatkan akun ChatGPT premium, bisa simak di video saya yang ada di channel YouTube saya ini. Nah, ini sudah selesai. Kita bisa langsung download instrumennya di sini. Ini udah file Excel-nya ya. Nah, kita bisa download. Nah, hasilnya. Jadi kita nggak perlu capek-capek copy paste. Nah, udah nih udah dirapikan oleh
ChatGPT-nya. Nah, seperti ini. Nah, ini tinggal kita rapikan saja ya. Nah, lihat ya, Bapak Ibu, ini sudah terkelompok ini instrumennya. Nah, ini ya. Nah, ini pernyataannya. Dan juga ini lembar observasi sudah di dalam bentuk Excel ya. Nah, seperti ini ya, Bapak Ibu, kawan-kawan, hasilnya yang setelah kita konversi, jadi nggak perlu capek-capek kita copy paste. Nah, ini sudah jadi, tinggal kita berikan kop-nya, namanya, untuk responden, dan seterusnya. Saya kira itu untuk kemudahan kita dalam menggunakan aplikasi ini, semoga bisa membantu. Jangan lupa klik like, ya, komen, dan di subscribe bagi yang belum subscribe, agar bisa menyimak video-video terbaru saya yang akan saya upload berikut-berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.